Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah berada di perut ikan? Biasanya sih ikan yang ada di perut kita. Mazmur Yunus atau LAI memberi judul Doa Ucapan Syukur Yunus yang ada di kitab Yunus pasal 2 sangat menarik karena diucapkan Yunus ketika dia berada di perut ikan besar. Bayangkan di dalam perut ikan besar Yunus masih sanggup menaikkan doa ucapan syukur. Yunus berada di perut ikan besar adalah konsekuensi pilihannya sendiri. Ia disuruh ke Niniwe oleh Allah untuk memperingatkan kejahatan Niniwe, tapi dia malah lari dan pergi ke Tarsis. Niniwe letaknya di timur, malah dia ke Tarsis di barat. Ini artinya Yunus mencoba lari dari pandangan Allah. Bahkan dikatakan dia sengaja tidur di tempat tersembunyi di ruang kapal yang paling bawah. Dia menanggung konsekuensi pilihan hidupnya itu. Sekarang dia dilempar ke laut oleh para awak kapal karena mereka takut akan badai besar yang menerpa kapal. Mereka anggap badai itu terjadi karena Yunus telah berdosa besar kepada Allahnya. Dan Tuhan membiarkan Yunus berada di perut ikan besar. Gelap, sunyi, ngeri, takut. Rasanya itu yang mungkin dirasakan Yunus di perut ikan besar. Terlihat dari ratapan Yunus di Yunus 2 ayat 3-6. Mary Oliver mengatakan bahwa seseorang yang dia kasihi satu kali memberikan kepadanya sebuah kotak hadiah yang isinya kosong, hanya penuh kegelapan. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menyadari bahwa kegelapan ternyata adalah juga sebuah hadiah. Hadiah itu adalah ketika temannya yang dikasihinya itu menemani dia pada saat-saat terburuk dalam hidupnya, saat ia mengalami kegelapan. Dan itu disimbolkan dengan kotak kosong yang hanya berisi kegelapan. Jangan-jangan kegelapan yang dialami Yunus di dalam perut ikan adalah hadiah dari Tuhan. Bentuk penyertaan Tuhan kepada Yunus. Barangkali Yunus di perut ikan adalah hadiah dari Allah supaya dia tidak tenggelam ketika dilempar ke laut oleh para awak kapal. Ikan besar itu menyelamatkannya dari kemungkinan terburuk, sebuah badai yaitu tenggelam. Di perut ikan justru Yunus aman dan selamat walau gelap. Kegelapan yang dialami Yunus di perut ikan adalah kesempatan kedua bagi Yunus untuk bertobat dan mau pergi ke Niniwe, mengerjakan tugas dari Allah. Itu sebabnya Yunus mengatakan, keselamatan adalah dari Tuhan. Tanpa kita sadari bukan hanya Yunus yang berada dalam kegelapan. Jangan-jangan kita juga mengalami gelap, sunyi, ngeri, takut dalam situasi dan kondisi belakangan ini di tengah pandemi corona yang sedang berlangsung. Ancaman PHK, omset penjualan yang turun, perusahaan yang terancam bangkrut, pemotongan gaji, kredit macet di bank, kecemasan akan kesehatan kita. Gelap karena stres, susah membagi waktu antara kerja dan mengajar anak ketika harus work from home dan school from home. Atau gelap, cemas akan new normal. Apa yang harus dihadapi ke depannya nanti?
atau bahkan kegelapan yang kita alami karena kita sedang menanggung konsekuensi buruk dari pilihan kita sendiri. Seperti Yunus yang menanggung konsekuensi dari pilihan buruknya. Jangan-jangan kita juga berada dalam cengkraman kegelapan karena konsekuensi buruk pilihan kita. Gelap, sunyi, ngeri dan takut. Tapi Yunus di perut ikan mengutarakan doksologinya, sebuah pujian yang berasal dari iman. Pada ayat 9 pasal 2 kitab Yunus tadi, keselamatan adalah dari Tuhan, bukan dari yang lain. Bukan dari awak kapal yang seharusnya solider, yang seharusnya tolong-menolong kerjasama dengan Yunus berjuang agar keluar dari badai. Bukan dari berhala kesia-siaan materi yang melimpah, tapi dari Tuhanlah datang keselamatan itu. Yunus sadar betul dia bersalah. Kitab Yunus pasal 4 ayat 2, ia mengatakan, "Aku telah terusir dari mata-Mu. Masih mungkinkah aku memandang bait-Mu yang kudus? Masih mungkinkah Tuhan kami memandang cahaya ketika kami berada dalam kegelapan, ketika himpitan keadaan situasi menghimpit kami?" Yunus mengungkapkan imannya dengan indah. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Memberi kesempatan kedua bagi Yunus, memberi kehidupan juga bagi kita untuk diisi dengan karya pertobatan kita. Bisa saja kegelapan yang kita alami sekarang di tengah situasi sedemikian rupa ini justru adalah kesempatan kedua dari Tuhan. Seperti kata Mary Oliver tadi, jangan-jangan kegelapan adalah hadiah dari Allah kepada kita. Kesempatan kedua supaya kita berbalik kepada Allah dan sanggup berkata seperti Yunus, keselamatan adalah dari Tuhan, dan terus berkarya dalam kehidupan. Sanggup dan maukah kita terus berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.